Terus. Oke, seluruh kru yang bertugas untuk bisa ke tempatnya masing-masing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu ya. Harus sedikit agak cegang. Mohon izin. Ya, kita akan segera mulai. Pak mau tanya satu-satu dulu. MC-nya udah siap? Udah siap? Lagi latihan? Oh, lagi latihan. Ya, latihan terus lah. Terus kemudian komentatornya udah siap? Satu lagi? Presentasinya ini nggak usah. Tapi kita kan butuh lagu, biarin aja nggak apa-apa. Ya buat tampilin ini pidato nggak apa-apa kalau ada. Boleh. Terutama gambarnya Gus Dur. Ya. Sambil menunggu persiapan ya, hari ini kita temanya tentang Gus Dur. Karena kita juga ya kalau ada tampilan akan lebih baik lah, akan lebih indah, akan lebih bagus. Hah? Iya, pidato. Tapi kalau Gus Dur dia kan pidatonya biasa ya. Ya tapi nggak apa-apa. Saudara ketua, para wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Pastinya tidak segarang pidatonya Soekarno kan? Tapi coba yang dia bisa bergaya seperti Gus Dur, boleh. Siapa yang mau pidato? Boleh. Kalau Soekarno kan gaya pidatonya itu demikian lantang. Saudara-saudara, kaget nggak? Nah, itu pidatonya Soekarno. Nah sekarang kita kan kehilangan sosok. Mungkin setelah Jokowi mungkin presidennya Pak Arief Budiman. Apa? Iya, Pak Arief juga nggak bisa jadi dirigen dan Pak Arief nggak mau jadi dirigen. Dirjen ya. Dirjen harus bisa lah, masa nggak bisa? Dari yakinku, gini aja udah. Itu kayak Pak Bahar itu loh ya. Pak Bahar bisa aja apa aja. Ya, boleh. Ada. Siap udah? Coba udah tampilkan Gus Dur. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Semua krunya sudah siap di posisinya masing-masing. Demikian halnya kelompok yang maju di layar kita. Ibarat sebuah kontrakan, ini kontrakannya kecil ya. Yang tampil makanya nanti maju ke depan. Pembawa acara juga nanti maju ke depan. Kecuali nanti Pak Arief sudah nyiapin kamera yang agak keren gitu. Coba tampilkan wajahnya Gus Dur sambil tertawa, kan? Keren kan? Nah, kayak gitu. Oh. Nanti kalau baca baru dinaikin lagi nggak apa-apa. Sementara wajahnya Gus Dur dulu. Baik.
Jadi tema kita hari ini teman-teman semua adalah temanya tentang Gus Dur. Untuk mempercepat dan mempersingkat, meringkas, mengefektifkan pembelajaran kita, kita sambut MC kita. MC. Siapa? Jaki. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur atas saya ucapkan atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati yaitu selaku Bapak guru kita yaitu Bapak Arif Budiman selaku guru sejarah Indonesia, dan yang kami banggakan yaitu teman-teman sekalian kelas 12 IPA 2. Dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang Gus Dur. Nah, untuk sebelum memulai acara ini kita berkenan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Puji Syukur. Yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu syukur. Dihadirin mohon berdiri. Ayo. Lihat sini aja. Sini. Gak maju. Saka
Dirjanya mau kabur-kabur. Amplopnya nggak jadi ya. Ya Allah, belum kelar udah kabur, balik lagi, mau kabur lagi, balik lagi. Ya, baik, langsung aja ya. Berarti langsung bahas sambutan aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita MC udah tinggal ngumpet aja. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus Dur atau Muhammad Hatta? Kok tadi ada Muhammad Hatta? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kalau dihitung dari 3 kelas yang Pak Arif sudah ajar, kesyukuran itu sudah terucap sebanyak 3 kali, mungkin lebih, tapi saya pastikan minimal 3 kali saya mengucapkan kesyukuran. Kita mengucapkan syukur kalau Pak Arif 3 kali. Syukur karena kenikmatan yang luar biasa baik, luar biasa menyenangkan. Karena nikmat belajar itu tidak semua orang bisa merasakan. Banyak dari teman-teman kamu yang berada di luar yang dia nggak bisa belajar. Atau ada juga yang memang dia nggak kepingin belajar. Itu kan kenikmatan yang nggak mereka mengerti dan nggak mereka pahami. Anda merasakan kebahagiaan itu karena mungkin dipaksa, atau mungkin juga ada yang memang secara ikhlas, tulus ikhlas ikut terlibat di dalam proses pembelajaran. Kalau yang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini adalah semua yang terlibat adalah pribadi-pribadi yang secara tulus dan ikhlas mau terlibat di dalam proses pembelajaran. Halo? Masih ada orang ya? Ya. Teman-teman semua dari seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta, kita kebetulan formatnya podcast Lab 21 Jakarta. Tadinya diskusi 21, tapi kemarin baru podcast sama Pak Asep, namanya masih itu belum dirubah. Nggak apa-apa ya. Suara Pak Arif juga sedang agak serak, kebanyakan konser. Maaf. Ya, hari ini kita ngomong tentang Gus Dur secara konsep. Secara konsep itu artinya adalah ada beberapa hal yang patut untuk kita sajikan. Temanya bisa menjadi membincang Gus Dur, kan bisa saja. Membicarakan Gus Dur. Makalahnya udah ada, main mappingnya sudah ada. Ya tapi kecil-kecil sekali ya. Di sini kelihatan, alhamdulillah. Di sini nggak kelihatan. Kelihatan, hitamnya doang. Masih kelihatan nggak? Kamu masih bisa baca? Masih bisa ya? Saya nggak bisa baca. Kamu nggak sengaja kan Pak Arif kan? Biar nggak bisa baca Pak Arif. Tapi ini kelihatan ya. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disingkat dengan Gus Dur. Yang pertama yang ingin saya sajikan, yang ingin saya ajukan adalah sebuah realitas atau istilah. Sebisa mungkin narik kursinya nggak bunyi. Masih bunyi itu, masih bunyi. Masih bunyi. Narik kursinya jangan sampai bunyi. Nah, udah. Iya. Kenapa ada yang muntah? Berapa bulan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, jadi maksud Pak Arif adalah yang pertama sekali ingin saya sampaikan adalah konsep tentang guru bangsa. Guru bangsa itu istilah ini pernah diperdebatkan.
apakah itu mau disematkan kepada Cokro Aminoto? Kamu tahu Cokro Aminoto? Dia tinggalnya di Surabaya, punya kontrakan lumayan gede lah. Yang tinggal di kontrakan itu adalah bukan kontrakan sebetulnya, tempat diskusi. Yang kumpul adalah banyak tokoh-tokoh pergerakan. Bukan hanya 3 orang. Tapi kalau kalian ingin tahu yang dimaksud dengan 3 orang itu adalah, satu adalah Soekarno, yang kedua adalah Samaun, dan yang ketiga adalah Sekar Marijankarto Sudibyo. 3 orang yang menurut versi saya mewakili 3 ideologi besar yang ada di Indonesia. Sama seperti apa yang disebutkan oleh Soekarno dengan istilah Nasakom, nasionalis, agama, komnya komunis. Itu tinggal di kontrakan yang sama, tempat tinggalnya Cokro Aminoto tinggal di situ. Kontrak gratis. Pemimpin kita nyari gratisan juga ya. Sama kayak Pak Arif juga nyari gratisan. Waktu kuliah di Rawamangun, Pak Arif tinggal di masjid, kan gratis. Biasa mahasiswa dulu. Kalau yang punya duit mah nggak usah, ngapain gratis. Tinggal di masjid jadi marbot, bantu-bantu kegiatan masjid. Soekarno di situ ngontrak di rumahnya Cokro Aminoto 3 orang itu, berdiskusi banyak hal. Berdiskusinya itu bukan hanya tema-tema tentang negara, cuma ada kecenderungannya. Kecenderungannya adalah Soekarno lebih ke nasionalis, Sekar Marijankarto Sudibyo ke Islam, tapi Islamnya itu adalah dipahami sebagai Islam yang radikal. Satu lagi Samaun lebih memahami, menjadikan dirinya sebagai seorang sosialis. Sosialis sama dengan komunis. Kalau bicara komunis biasanya adalah ateis. Ateis itu artinya tidak percaya dengan Tuhan. Teis berasal dari kata teo. Kan ramai ya di media. Gua ateis, bangga ateis itu. Tidak percaya dengan Tuhan. Itu tentang trennya generasi milenial itu. Milenial yang gak jelas. Saya ateis, bangga sekali ateis. Tidak berpanjang kalam biar dan supaya bisa langsung dijelaskan oleh kelompok yang bersangkutan. Tapi saya sangat saya belum menjelaskan tadi. Guru bangsa yang dimaksud apakah pada Cokro Aminoto atau Gus Dur? Karena di videonya Cokro Aminoto itu juga disebut sebagai Cokro Aminoto judulnya, di bawahnya guru bangsa. Padahal orang sering menyematkan istilah guru bangsa itu pada tokoh bernama Gus Dur, presiden yang tidak melihat, artinya buta. Lalu muncul kontroversi, ini sebenarnya nggak boleh jadi presiden, karena pemimpin itu harus tidak boleh cacat. Abdurrahman tidak bisa melihat pada waktu itu. Beliau merupakan seorang tokoh yang pernah memimpin Nahdlatul Ulama dari tahun berapa itu? Tahun 7 bulan sampai tahun reformasi. Langsung saja kita tampilkan kelompok 5. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur pada siang hari ini kita dapat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara podcast Lepman 21 pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu tokoh nasionalis Indonesia, yaitu Gus Dur atau Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang akan dilanjutkan oleh Ananda Fayad.
Baik. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Kelahiran 7 September 1940 dan Anyar. Meninggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Anak Yeni Wahid, Alisa Kotrunanda, Anita Hayatun Nufus, Inayah Wulandari. Pasangan Singa Nuriyah, maaf, Sinta Nuriyah, salah ketik. Masak masa kepresidenannya 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2021. Baik, pasangan hidupnya yaitu Sinta Nuriyah. Mohon maaf tadi salah. Ya, selanjutnya yaitu prestasi Gus Dur. Ada banyak ya di sini, ada 11. Yang pertama, harga beras stabil. Yang kedua, beras yang dipasarkan adalah beras produk lokal, bukan beras hasil impor negara lain. Yang ketiga, ekonomi Indonesia maju dari yang -3 hingga plus 7,5% kurun waktu 2 tahun. Yang keempat, hutang berkurang 4,5 miliar dolar, baik dengan suap, hutang dengan hutang, dan suap baik dengan hutang mahal dengan hutang murah. Yang kelima, ekspor naik menjadi 2 kali lipatnya. Yang keenam, beras dan pangan stabil. Yang ketujuh, peningkatan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. Yang kedelapan, ekonomi pulih kembali. Yang kesembilan, modal PLN naik dari -9 triliun menjadi 104 triliun. Yang kesepuluh, hutang harga bikin listrik berkurang dari 85 miliar menjadi 35 miliar, mendapat potongan 50 miliar. Yang terakhir, proyek Pak Habibie rugi ratusan miliar menjadi untung 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. Indonesia berhasil melewati krisis global 2008 dengan selamat. Indonesia berhasil masuk ke kelompok elit G20. Artinya apa? Indonesia lebih kaya daripada 90% negara lain di dunia. Peringkat hutang Indonesia naik terus, bahkan hutang negara turun dan IMF lunas. Pertumbuhan IHSG yang luar biasa dari 800-an di 2004 hingga 5.500-an di 2014, artinya kekuatan ekonomi Indonesia naik 7 kali lipat. GDP Indonesia dari 2000-an turun di 2000-an triliun, di 2004 naik jadi 10 ribuan triliun, di 2014 naik 5 kali lipat. Para apalagi Pak? Peran pada masa hidupnya. Adapun kebijakan tersebut antara lain: A. Pemberhentian Kapolri Jenderal atau Pol Roesman Hadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doublus. Yang B.
pemberhentian Kapuspen Hankam Maijen TNI Sudrajat yang diganti dengan Marsikal Muda TNI Graito dari TNI Angkatan Udara. Pemberhentian tersebut dilatar belakangi oleh pernyataan Maijen Sudrajat bahwa Presiden bukan Panglima Tinggi TNI. C. Pemberhentian Wiranto sebagai Menko Polkam yang dilatar belakangi hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketidakharmonisan itu muncul ketika Presiden mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran atau KPP-HAM untuk menyelidiki para jenderal termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM Timur Timur. Kemudian pada tanggal 13 Februari tahun 2000, Presiden mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan Menko Polkam. D. Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. D. Mengeluarkan pengumuman mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Gus Dur juga ingin mengadakan referendum Aceh untuk memilih merdeka atau bergabung dengan Republik Indonesia. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah karena bila diadakan jajak pendapat, maka kemungkinan besar rakyat Aceh akan memilih untuk merdeka. Lalu Gus Dur mengurungkan niatnya, dan hal ini membuat rakyat Aceh kecewa hingga dibentuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. F. Pada akhir 1999, Presiden menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya dan menyetujui pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua. Dan inilah teladan dari Gus Dur, yaitu pertama adalah ketauhidan. Cak ini panggilan akrab Muhaimin menilai ketauhidan Gus Dur sudah melampaui para kiai. Istilahnya, Gus Dur tidak ada rasa takut dan sedih lagi dalam penderitaan. Keimanannya kuat dan tinggi. Kalau beragama tidak sombong lagi. Gus Dur juga hidupnya selalu menderita dan tidak pernah hidup dalam posisi nyaman, ujar Cak Imin. Nilai kedua adalah nilai kemanusiaan, sebab Gus Dur selalu mengutamakan kemanusiaan tanpa melihat latar belakang, suku, agama, atau ras orang. Ketiga adalah keadilan, di mana dalam praktik hidup sehari-hari Gus Dur hidup sangat adil. Saudara kedua, para wakil kedua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, para hadirin yang muliakan, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun saudara-saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, rakyat yang di bawah, weh. Bangun, sahur. Sahur. Halo rakyat-rakyat sejahtera aku semuanya. Udah aja. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyongsong ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati besok
tanggal 17 Agustus 2000. Konversi ketatanegaraan yang kita pelihara selama ini, dengan Presiden menyampaikan pidato di hadapan sidang pleno DPR RI yang terhormat pada setiap tanggal 16 Agustus adalah sesuatu yang baik. Kesempatan ini bisa kita gunakan sebagai untuk melakukan refleksi atas perjalanan kita sebagai bangsa besok. Usia kemerdekaan kita akan mencapai 55 tahun, tetapi usia kebangsaan Indonesia jauh lebih tua daripada itu. Kebangsaan Indonesia telah lahir dan berproses memantapkan kehadirannya di bumi Nusantara ini jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan. Kelahiran itu berproses dari sejak kebangkitannya kesadaran eksistensial pada pendahulu kita untuk membentuk komunitas politik yang secara hakiki menolak kehadiran bangsa lain yang menjajah wilayah dan masyarakat Nusantara. Proses penghayatan yang terus menerus dan menyebar itulah yang kemudian membentuk kesadaran kolektif kita sebagai suatu bangsa. Dari sini terbukti bahwa kebangsaan atau nasionalisme bukanlah sesuatu yang terbentuk dari lahir secara alamiah, tetapi adalah suatu produk dari pertumbuhan sosial dan intelektual suatu masyarakat dalam suatu tahapan sejarah tertentu. Para pendiri Republik ini sepakat meletakkan fondasi dari ikatan kebangsaan Indonesia pada kesamaan nasib dan kesamaan cita-cita. Dengan nasib yang sama terjalinlah ikatan emosional dan moral yang kuat yang bisa kita sebut persaudaraan sebagai bangsa. Dengan cita-cita yang sama terbentuklah solidaritas untuk mengalang kekuatan, mengejar kemajuan, mendirikan negara, membentuk pemerintahan, menegakkan hukum, dan mengembangkan kehidupan di berbagai bidang. Proklamasi itu sendiri kita maknai sebagai puncak dari kesepakatan bangsa Indonesia untuk mewadahi kehidupan bersama melalui pembentukan sebuah negara kebangsaan yang merdeka, berdaulat, dan demokratis. Para pendiri negara ini sejak awal kita telah bersepakat bahwa negara kebangsaan Indonesia yang demokratis itu bukanlah milik dari sekelompok orang, tidak terkecuali kelompok mayoritas, baik dari arti suku, agama maupun kelas dan kasta. Demikianlah pidato Gus Dur pada sidang di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus tahun 2000. Sekian, terima kasih. Oke, boleh ditampilkan gambar depannya Gus Dur. Ya, ini adalah sosok Gus Dur yang sering orang kemudian mengenalnya dengan istilah yang sangat familiar ya. Istilahnya itu gitu aja kok repot. Tapi itu sebetulnya adalah istilah yang sudah sangat lama. Tapi lebih dari itu, ya, teman-teman dan juga seluruhnya, ada banyak kisah, cerita, dan kontroversi tentang Gus Dur. Betul atau betul? Bahkan mungkin kalau wilayah Bekasi itu banyak yang kemudian justru tidak terlalu respon dengan Gus Dur. Tetapi melihat latar belakang Gus Dur yang Nahdlatul Ulama, tentu tradisi keilmuan yang disebut dengan istilah sanad itu dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu sangat kuat. Kenapa dikatakan itu menjadi penting? Karena banyak kelompok-kelompok Islam yang kemudian menganggap bahwa semuanya harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah, maka ulama-ulama abad ke-17, abad ke-15 seolah-olah terabaikan, yang dia sudah menciptakan apa yang disebut dengan kitabku kuning. Sudah azan ternyata. Tapi terima kasih
Ada mau pertanyaan atau tidak? Cukup apa enggak nih waktunya? Sudah nggak cukup ya. Tapi terima kasih. Catatan komentator sudah ada. Mau disampaikan atau tidak? Cukup ya. Kita mungkin terlalu banyak di pidato. Dengan gaya yang tentu tidak sama dengan gaya yang pernah disampaikan oleh Soekarno yang meledak-meledak, ya, yang menggelora, itu berbeda. Dikumpulkan saja atau dibawa. Kalau yang ini buat Pak Arif, semuanya harus sudah mengumpulkan ya. Laminatingnya itu sudah mengumpulkan, termasuk fotokopinya, sehingga ketika maju itu sudah siap semua. Ya, hari ini saya kira cukup untuk pembahasan kita karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita bisa singgung atau kita bahas kembali. Karena kebetulan kelompok yang ini 5 ya. Kelompok 5 besok juga membahas tema yang tema beda. Megawati atau Gus Dur? Gus Dur dan Megawati. Nah, nanti mungkin pertanyaannya di sesi yang itu. Pertemuan next. Cukup ya? Langsung Pak Arif tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast Lab 21 mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.